Ya, tabung itu bisa tanpa satu pandangan, misalkan pandangan depan saja. Iya. Iya benar Pak. Iya Pak. Ya. Dari gambar tersebut, misalkan kita menggambar tabung, ya, bentuknya nanti bisa misalkan segi 4. Ya, tabung itu kalau digambar, ya, itu gambarnya adalah segi 4. Terus nanti apakah dia tampak depannya bisa dinyatakan dengan suatu simbol atau gambar diameter. Sebentar ya. Mungkin sama teman-teman semua, ini saya akan bagikan PPT-nya. Apa udah keluar? Sudah Mbak. Oh iya. Ya, Mbak. Sudah Mbak. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik proyeksi ortogonal, di mana saya menggunakan PPT dari dosen Bapak Rahmat Himawan. Yang pertama, untuk proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita dari suatu benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar secara 2 dimensi, sehingga apa yang dilihat atau dipandang itu sesuai dengan penglihatan dari mata kita. Untuk selanjutnya yaitu ada proyeksi. Di sini teman-teman sendiri apa sudah belajar sebelumnya tentang proyeksi? Sudah. Sudah Mbak. Sudah Mbak. Sudah. Iya, untuk di PPT ini teman-teman sendiri ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya dari benda 4 terus dijadiin gambar yang 2 dimensi kayak gini tuh ada yang bisa jelasin mungkin? Ya. Izin menjelaskan Mbak. Ya, oke. Maksudnya itu dari benda 4, dari benda yang 3 dimensi itu jadi digambar secara 2 dimensi berdasarkan arah pandangnya Mbak. Begitu. Ya, oke. Benar yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi di sini kan ada benda 3 dimensinya nih, yang benda 4. Nah, itu nanti kita gambar, di mana yang gambar itu yang kita sebut dengan proyeksi. Di mana nanti gambar itu akan menjadi 2 dimensi seperti yang ada di sini. Untuk sisi-sisinya, ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4 kan. Nah, ini nanti buat proyeksinya sendiri juga udah digambarkan, tinggal ditarik garis aja, terus dijelaskan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Nah, untuk sudut pandangnya sendiri kan tadi udah disinggung ya, ada yang dari tampak atas, depan, sama samping. Nah, selanjutnya untuk proyeksi ortogonal ini kan ada 2 cara, yaitu ada cara Eropa dan cara Amerika. Untuk proyeksi Eropa sendiri kan melihatnya dengan cara bendanya itu diberi sinar tegak lurus sehingga bayangannya diterima oleh bidang gambar. Sedangkan untuk yang proyeksi Amerika, cara melihatnya itu dari titik-titik benda ditarik dari mata tegak lurus sehingga memotong bidang gambar yang transparan atau dari kaca. Nah, untuk proyeksinya sendiri kan ada 4 kuadran. Ini yang kita sebut dari kuadran 1, lalu ada kuadran 2, 3, sama 4. Untuk contoh kuadran 1 dari proyeksi Eropa itu bisa dilihat dari contohnya ini. Buat teman-teman, apakah ada bisa yang menjelaskan kembali tentang cara melihat dari proyeksi Eropa ini nggak? Izin menjawab Mbak.
Ya, Perkenalkan saya Arta, izin menjawab dan menjelaskan untuk cara memandang proyeksi Eropa. Dari yang pernah saya baca dan pernah diajari, kalau proyeksi Eropa itu adalah jenis proyeksi terbalik, di mana dalam penggambarannya sendiri, gambar tampak depan itu ditulis di kuadran, kalau di gambar ini di kuadran 1, dan tampak atas itu ada di kuadran 4, sedangkan tampak kanannya ada di kuadran 2. Jadi di posisinya itu tampak kanan di gambar sebelah kiri, sedangkan tampak atas di gambar sebelah bawah. Seperti itu, Mbak. iya. Oke, yang dijelaskan tadi sudah benar ya buat teman-teman. Nanti dari contoh-contoh proyeksi ini yang biasanya kita pakai itu kebanyakan dari proyeksi Amerika, tapi tergantung dari teman-teman lebih nyamannya yang mana. Nah, terus ini kan contoh dari proyeksi Amerika sendiri. Ada yang dari sudut pandang atas, depan, sama samping. Nah, dilihatnya itu di sini kan udah jelas kan gambarnya dibagi dari 4 kuadran tadi. Nah, buat yang pertama ini ada di sudut pandang atas. Bisa dilihat dari bangunan yang B ini, bentuk yang B. Yang B, terus yang di depan itu bisa dilihat dari sudut pandang yang A ini. Sama yang samping itu sudut pandang dari yang C. Dari teman-teman, kira-kira apakah sudah ada yang bisa buat membayangkan dari proyeksi Amerika ini? Iya, Mbak. Ya. Lalu untuk lambang proyeksi sendiri yang akan dimasukkan ke dalam etiket kan juga ada 2 nih. Ada yang Eropa sama Amerika. Nah, dari bentuknya tuh bisa dilihat untuk lingkaran dan trapesium di Eropa. Terus yang di Amerika juga ada lingkaran dan trapesiumnya terbalik. Namun juga ada beberapa yang menggambarkan proyeksi Eropa ini bisa trapesium atau lingkaran dahulu. Seperti itu. Oh ya, terus saya ada beberapa tips buat teman-teman. Jadi kan kalau misalkan nanti ada tugas menggambar, nah dipastikan untuk proyeksinya Amerika atau Eropa ini dipastikan dengan jelas. Nah, gambarnya ini jangan sampai salah, jangan sampai ketukar antara Eropa sama Amerika. Dari teman-teman juga terserah mau gambar yang Eropa itu mau trapesium dulu, lalu ke lingkaran juga nggak apa-apa, atau lingkaran dulu, tapi trapesiumnya kalau misalkan mau kayak gini juga harus mengikuti dasarnya. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya ada seperti berikut ini. Ini yang contoh pandang Amerika. Untuk titik sendiri, dia ini akan ditarik garis seperti ini, jadi ya dari titik tetap menjadi titik seperti ini. Lalu untuk proyeksi titik pada ruang, di sini kan ada 2 balok, teman-teman. Nah, ada A, D, sama S, sama PA, PND, dan PS. Untuk gambarnya sendiri kan bisa dilihat dari sudut pandang atasnya yang A, depannya yang D, dan sampingnya yang S. Nah, untuk yang titiknya ini bisa ditarik dan diukur dari titik PA dan dilanjutkan dengan titik PD sama PS. Untuk menggabungkan antara PA dan PS ini, nantinya teman-teman bisa menggunakan jangka. Nah, caranya adalah dengan cara menarik titik ini sampai ke sini. Untuk PS-nya juga seperti itu, menarik titik yang ada di PS ini sampai ke ujung sisi S. Nah, setelah mendapatkan titik-titik, nanti akan digunakan jangka dari titik ini, dari titik tengahnya ke sini, dan ditarik garis ke sini. Nah, apabila sudah menemukan titik ke titik, berarti gambar yang teman-teman gambar sudah benar. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada proyeksi garis. Nah, dari garis sendiri kan ya sesuai dengan ukuran dan ukurannya itu bakalan ditarik gitu dari antara titik sama titik. Jadi nanti bisa ditarik titik sini, ini menjadi PF, ini menjadi QV. Nah, nanti kalau udah selesai dari titik-titik ini juga bisa ditarik dari PV ke QV seperti ini.
Selanjutnya sama juga proyeksi garis yang menarik antara titik-titik yang menjadi garis dan proyeksi titik sendiri. Lalu ada proyeksi bidang, di mana seperti gambar yang sebelumnya, jadi kita akan membuat dari tampak atas, depan, dan samping. Di mana di atas sendiri ada sisi A, lalu untuk bidangnya itu kan ada QA, RA, SA, sama PA. Nah, dari ukurannya nanti bakal disesuaikan dan digambar yang ada di sini. Buat caranya sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada contoh gambar dan proyeksi Amerikanya. Dari teman-teman juga bisa menggambarkan seperti ini. Dan contohnya juga sama seperti ini. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah mengerti untuk proyeksi Amerika? Mbak. Alhamdulillah Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Iya. Ngerti. Nah, di sini kan ada beberapa garis yang kurang sempurna ya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin melengkapi? Silakan untuk menjawab di ini aja, di unmute. Boleh nomor 1 sampai nomor 12. Ini gambarnya kelihatan nggak? Kurang besar, Mbak. Kurang terlihat, Mbak. Gimana dari teman-teman, apakah ada yang bisa melengkapi garisnya? Izin bertanya, Mbak, untuk garis yang sebelah mananya, Mbak, ya? Kurang jelas terlihatnya. Di sini kan ada 12 gambar. Nah, dari sini juga teman-teman bisa untuk melengkapi beberapa garis yang kurang. Kayak dari misalnya gambar 1. Ini kan ada yang kurang nih, apa kira-kira kayak gitu. Yang gambar 2 apa ya yang kira-kira kurang. Dari teman-teman aja coba dilihat, terus nanti kita kerjain bareng-bareng. Mohon maaf, Mbak. Ya. Boleh dicontohin dulu nggak satu aja, biar bisa lihat gambarannya gimana? Ya, dari gambar 1 nih ya. Ini kan dia bakal sejajar seperti ini. Untuk persegi panjangnya, udah sejajar kan. Nah, bisa saja yang dari sini, dia itu dikasih titik-titik sesuai dengan ukuran ini. Yang berarti dia tuh ada ukuran yang masuk ke dalam, sehingga dia diberikan garis titik-titik seperti ini. Namun yang ada di sini, seperti itu. Mbak, mohon maaf, itu Ya. Mbaknya nyoret-nyoret apa enggak, Mbak? Enggak coret-coret. Oh, enggak ya? Terima kasih.
Izin menjawab, Mbak. Iya, silakan. Kalau menurut saya nomor 2 ya, Mbak. Itu kan misalnya kalau yang kuadran 3 kita tarik garis bentuk ke atas tuh kemungkinan tuh ada garis vertikal yang di kuadran 2, Mbak, yang vertikal, Mbak. Iya, Mbak, gitu, Mbak, maksudnya. Ini kita tarik garis bentuk ke atas. Nah, itu mungkin ada garis yang di sebelah sini, Mbak. Yang di atas berarti di kuadran 2. Ada garis yang apa belum benar, Mbak? Iya, tadi untuk jawabannya gimana ya? Apa bisa diulang kembali? Mungkin yang garis yang belum sempurna itu dari saya yang gambar nomor 2 Ya, yang gambar nomor 2. itu yang kuadran 2. Nah, itu ada garis vertikal ke atas. Sebentar. Saya coba kasih ini ya. Kasih apa namanya? Pointernya ke kamu bisa nggak ya? Bentar. Ya udah, mohon dijelaskan aja ya. Ini kan yang gambar 2 di kuadran 2. Iya, Ya, terus gimana? Yang di sini berarti? yang kuadran 2 kan berarti yang ini, Mbak, yang gambar yang paling kiri. Kuadran 2 kan di sini. Gimana? Iya, kuadran 2 di sini. Bingung itunya, Mbak. Nentuin itu nggak, Mbak. Ditarik garis vertikal gimana ya tadi? Ya ini kan dari kuadran 3 itu kan ada garis, Mbak, Ya. buat kotak. Itu kan biasanya Ya, kalau ini. saya buat gambar proyeksi itu kan saya kasih garis bantu, Mbak. Garis bantu ke atas. Iya. Nah, kemungkinan yang atas ini, yang kuadran 2 itu ada garis vertikalnya. Oh iya. Iya, sama seperti yang sebelumnya tadi kan ada garis bantu juga. Nah, Iya. itu juga bisa ditambahkan buat garis bantunya di sini kan. Ya, seperti itu. Kurang lebih juga semuanya kayak gitu sih, teman-teman. Sebentar ya.
Nah, itu apa garis-garis maya yang putus-putus di setiap proyeksi itu ya, Mbak? Untuk garis maya juga nggak apa-apa. Selain itu kan juga yang seperti teman kalian bilang tadi kan ada garis bantu yang di kuadran 2 tuh. Nah itu kan semuanya masih belum ada. Nah di sini juga bisa ditambahkan. Selain itu juga bisa ditambahkan buat garis putus-putus. Contoh yang di gambar 1 ini, misalkan ini ada dua kotak kan. Nah di atasnya ini juga bisa ditarik garis 2 kotak dan itu diganti menjadi garis putus-putus. Karena dia kan terpotong gitu, jadi kayak gambar yang maya gitu loh. Yang di sini. Kalau dari teman-teman menambahkan untuk garis maya juga bisa. Contoh kan ini yang di gambar 7 juga ada garis putus-putus nih. Berarti dia juga bentuknya itu masuk gitu, masuk ke dalam. Biasanya kalau biar lebih mudah menentukan garis mayanya itu harus tahu objek 3D-nya dulu, Mbak. Iya, untuk dari objeknya itu di sini teman-teman cuman kayak membayangkan gitu loh, membayangkan kira-kira bentuknya tuh yang seperti gimana sih? Apakah dia itu dikasih garis maya, garis titik-titik seperti itu atau enggak? Untuk yang gambar 3-nya ini kan juga udah jelas ya teman-teman. Di sini nggak ada garis putus-putus atau garis maya. Di sini cuman menambahkan kayak garis bantu gitu aja sih yang di kuadran 2-nya. Di sini kan juga sudah jelas gitu. Kalau misalkan ini kan berarti bertumpuk gitu ya, tingkat gitu. Sama ini dari atasnya juga sudah berbentuk kayak gini, dari samping juga udah terlihat seperti ini. Berarti ini kan dari ketiga kuadran ini udah benar, tinggal ditambah garis bantu. Nah, untuk gambar 4-nya juga sama seperti yang di gambar 3 juga tinggal ditambahkan untuk garis bantunya aja. Kalau yang nomor 5 juga sama seperti sebelumnya, tinggal menambahkan garis aja. Dan nomor 6. Untuk semuanya di sini kan belum ada garis bantu ya teman-teman. Jadi bisa menambahkan buat garis bantunya. Seperti itu. Nah, untuk dari saya sudah cukup, sudah selesai dari PPT-nya ini. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Halo. Ya. Gambar 1 ini ya di crop, kemudian kamu pindah ya. Terus dilengkapi dengan garis yang disuruh menyempurnakan. Jadi contoh seperti ini, coba tutup dulu. Share screen-nya Mbak Ocha ditutup. Ya. Ya, ini Bapak buka. Sudah tampak. Tuh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Terus ini kan pandangan atasnya. Ya. Iya, Pak.
Iya, iya. Iya, Pak. Ya, ini pandangan Iya, Pak. depan. Ini pandangan Pak. samping. Samping kanan. Terus supaya ini menjadi suatu benda, ya. Jadi bisa melalui 3D atau tanpa 3D kita membuat suatu kotak, kemudian nanti dari sini bisa di 3D-kan. Nah, terus Mbak Ocha bisa melengkapi garis-garis ini. Jadi contohnya, ya, kalau ini mau dilengkapi, bisa nampak seperti itu, Mbak Ocha. Iya, Prof. Nah, ya. Apakah ini yang dimaksud Mbak Ocha untuk melengkapi garis-garis dari satu proyeksi? Karena kalau kita lihat, ya, ini ada yang belum pas antara gambar depan dengan gambar samping kanan. Ya, Iya, Prof. ya, coba dilengkapi dengan nampak garis merah ini. Iya, iya, Pak. Coba dipraktekkan di sini, ya, supaya nanti bisa membentuk suatu benda. Nah, terus garis mana aja yang mau dilengkapi? Bisa kan ini di crop gitu, terus kamu gambar secara sketsa di Word gitu, Bisa, Pak. bisa coba tolong dilengkapi. Oke. Ini kita lihat ya kursor Bapak ya. Iya, Pak. Ya, ini kita tarik garis turun ke bawah, garis vertikal, kemudian ini kita tarik garis horizontal, ya. Maka dari garis ini kalau kita taruh di sini, kemudian kita putar lagi yang katanya dengan jangka, ya. Ini lagi ditarik dengan satu jangka, kita belum ketemu gambar yang ini. Ya, kita belum ketemu garis ini. Juga garis ini belum tampak pada pandangan samping kanannya. Ini kan pandangan atas. Iya, Pak. Halo? Ini pandangan depan. Ini pandangan samping kanan. Jadi kalau kita lihat dari samping, ya, mestinya garis ini akan tampak di sini. Ya, garis ini akan tampak di sini. Terus garis ini dari atas tidak tampak karena ini masuk ke dalam.
Ini loh tebelnya ini, mestinya dia akan terlihat di sini. Terus garis ini juga belum menunjukkan di sini. Iya Pak, mulai paham Pak. Ya, coba kamu garis ya buat salib sumbu. Ya, jadi ini tarik salib sumbu. Kelihatan ya garis yang tipis ya. Kelihatan, Pak. Nah, terus ini kita tarik, ya. Kita ambil jangka, kita putar di sini, ketemu di sini. Kita tarik lagi, kita putar, ketemu di sini. Ini adalah bidangnya. Terus yang dari sini kita tarik, ketemu kota, ya. Iya Pak. Nah, terus sekarang dari samping dia nampak ada satu bentuk yang seperti L. Di sini belum nampak. Berarti ini, ruangan ini masuk ke dalam. Ini, ruangan ini masuk ke dalam. Terus ini, garis ini mana yang mewakili? Ya, jadi kalau dari atas itu nampak semuanya dalam bentuk kota. Ya. Terus kalau dari depan ini ada garis yang menjorok ke sini. Ya. Ini belum ditunjukkan di sini. Atau bisa nggak digambarkan 3D-nya gitu? Ya, jadi kalau 3D-nya dari atas, ya. Ini kalau kita lihat ada suatu bidang, ya, kemudian bidang ini akan dipotong. Bidang datar ya, akan dipotong oleh bidang tegak. Kan perpotongan bidang dengan bidang kan ketemu garis, iya? Iya Pak. Ya, jadi ini ada satu bidang, kemudian dipotong oleh bidang vertikal, ketemu satu garis. Tapi di proyeksi ini sama ini, ya, nanti akan ketemu kota. Jadi kalau mau disempurnakan, malah ini garis ini hilang ini. Kalau ini merupakan satu garis. Mbak Rista, sudah kebayang Mbak Rista? Iya, Prof. Ya.
sudah dikerjakan. Untuk gambarnya ini masih saya gambar, Prof. Oh ya. Atau gini aja, ya Mas ya. Kita jadikan ini aja, PR dulu aja ya. Biar Mbak Rista nanti menyempurnakan gambar ini. Baik, Pak. Oke. Ya, dikerjakan ya Pak. Nanti bisa di share di WA kita ya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Untuk kelas ini tuh pakainya VLM atau GCR, Pak? Untuk misalnya ada file-file yang dikirim dari teman-teman gitu, Pak, ada tugas gitu, bagaimana, Pak? Kalau tugas, Bapak biasanya pakai WA group. Oh, berarti nanti saya buatkan WA group gitu ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi ini gambar ini belum cocok antara pandangan depan, ya, pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping belum cocok gini. Tolong dikerjakan, nanti dikirim di WA group. Baik, Pak. Oke ya, Bapak akhiri dulu ya, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak Uta selesai ya. Iya, Prof. Permisi, Pak. Pak Wahyono. Yo. Untuk absensi bagaimana, Pak? Ya, asumsi Bapak anggap masuk semua ini untuk hari ini ya. Iya, Pak. Untuk kedepannya, Pak? Untuk kedepannya kita nanti akan lihat dari ini kehadiran. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti Bapak akan lihat ini yang hadir ini 14. Ya. Yang hadir 14. Nanti kalau Bapak lihat nama-namanya muncul gitu. Tapi untuk hari ini karena Bapak tadi terlambat, ya Bapak anggap semua masuk gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Yo. Izin tanya. Terima kasih, Pak. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Boleh nggak nanti tanya-tanya gitu sama Mbak Rista tentang tugasnya gitu. Boleh. Gitu. Lewat WA gitu. Ya. Boleh kan Pak? Silahkan. Boleh. Mbak Rista itu nomornya Mas. Tanya-tanya pelajaran kan ya? pripun, Pak? Enggak, barista itu sarjana. Kamu kalau tanya-tanya pelajaran, silakan. Iya, tapi belum punya nomor WA-nya, Pak. Saya, Pak. Oh iya. Boleh di nanti share enggak? Mungkin Ya. bapaknya nanti di-share di saya boleh, Pak. Nanti saya bagikan teman-teman gitu, Pak. Oke, yo. Iya, Pak. Ya, Bapak tutup dulu Terima kasih. ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.